Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin sekalian, tahukah Anda, menurut riset World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Berada persis di bawah Thailand yang menduduki peringkat 59 dan berada di atas Botswana yang menduduki peringkat ke-61. Selain itu, riset lain juga memperoleh data yang hampir sama, yaitu PISA 2015. Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan bawah dan dapat pula kita simpulkan bahwa minat membaca di Indonesia masih bisa dibilang rendah. Minat baca yang disorot di sini adalah minat membaca buku. Buku, seperti yang kita tahu, adalah sumber ilmu, jendela yang membuka pemikiran dan pengetahuan kita tentang dunia. Membekali yang kosong menjadi berisi, membekali yang tadinya kaku menjadi lugas. Itulah ilmu atau pengetahuan yang tertuang dalam lembaran-lembaran kertas yang dijadikan satu untuk membekali manusia agar berilmu dan berakal. Lalu, betulkah minat baca orang Indonesia memang serendah itu? Hadirin sekalian, tidak dapat dipungkiri sejak kemajuan zaman yang semakin berciri teknologi atau bisa kita sebut sebagai zaman modern, banyak orang terlena dengan benda kecil berbentuk persegi panjang bernama gawai. Tak ayal, saya juga tidak akan menampik bahwa benda ini sangat berguna. Karena siapa sih yang tidak mau menggenggam dunia hanya sebesar telapak tangan? Namun sayangnya hal ini yang menjadikan kebanyakan orang modern itu malas membaca buku. Mereka lebih senang membuka gawai untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dibanding membaca buku yang notabene terlihat tebal dan bagi sebagian orang terkesan kurang menarik. Nah, kebiasaan ini yang lama-lama membuat orang tuh jadi malas untuk membaca buku dan membaca buku itu akan sulit untuk berkembang. Menilik sejak dahulu bahwa masyarakat Indonesia lebih suka dengan penyampaian informasi atau hiburan melalui media audiovisual seperti televisi, radio, ataupun layar tancap. Kegiatan-kegiatan itu lebih mereka gemari dibandingkan dengan penyampaian informasi atau hiburan melalui tulisan, sehingga mengharuskan mereka untuk membaca. Ya, masyarakat kita itu selalu dimanjakan dengan dongeng dan gambar-gambar yang bergerak, karena bagi mereka itu terlihat sangat eye-catching ya, atau menarik perhatian mereka. Dan kegiatan-kegiatan ini yang pada akhirnya diturunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Paling mudah bisa kita lihat pada saat ini, anak-anak kecil itu lebih suka memegang gawai dibanding memegang buku. Lebih suka menatap gawai dibanding menatap buku. Lebih suka menggulir layar gawai dibanding membalikkan lembaran kertas buku. Kalau sudah begini, bagaimana tidak rendah minat baca orang Indonesia? Sejak kecil saja kawan bermainnya adalah gawai, selebihnya buku hanya selingan, atau bahkan tidak diperkenalkan sama sekali. Bagi mereka, gawai itu lebih menarik daripada buku. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dengan mudah mereka download dan membuat hati mereka tuh senang, seperti YouTube, game, atau yang sedang viral saat ini, TikTok. Ya, itu banyak sekali anak-anak kecil sekarang yang mengunduh TikTok ya, dan mereka bermain TikTok itu banyak sekali. Nah, kalau sudah begini ya, mau bagaimana lagi? Kebiasaan membaca akan sulit sekali dikembangkan. Hadirin sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal ini tidak bisa kita pukul rata. Sejujurnya, masih ada harapan bagi kita untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Harapan paling kuat hadir dari desa-desa terpencil, kemudian daerah-daerah perbatasan yang anak-anaknya masih menunjukkan
masih banyak yang menunjukkan minat membaca. Oleh karena itu, kita perlu untuk mewadahi harapan ini, dan kitalah sebagai generasi muda bangsa yang akan mewadahi harapan-harapan mereka melalui buku. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Dengan pengadaan buku-buku gratis di daerah-daerah terpencil mereka beserta keikutsertaan kita sebagai relawan, itu merupakan sebuah emas yang sangat luar biasa untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Di samping itu, kita adalah pelopor perubahan. Tidak hanya mewadahi harapan-harapan itu saja, tetapi kita juga perlu merubah dan mengembangkan minat membaca di masyarakat. Ini adalah peran kita sebagai generasi muda bangsa. Berbagai upaya dapat kita lakukan, misalnya seperti perpustakaan keliling, pembagian buku gratis, atau mungkin kita bisa mengadakan kelas membaca dan mendongeng, dan juga penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya membaca. Itu bisa kita lakukan. Itulah peran kita sebagai generasi muda. Hadirin sekalian, hal ini tentulah bukan hal yang mudah, karena merubah segala sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup di dalam masyarakat akan terasa sangat mustahil. Apalagi dengan tuntutan zaman modern seperti saat ini, jika kita ingin melepas segala hiruk-pikuknya hanya akan menyebabkan kemunduran. Namun, apabila kita sebagai generasi bangsa tidak mencari solusinya, ini juga akan memberikan kebodohan kepada bangsa ini. Oleh karena itu, perlu kita upayakan meningkatkan minat baca ini dengan metode-metode yang dikemas secara menarik. Dan hal ini juga tidak akan terselenggara secara baik apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat. Jika masyarakat mau berkontribusi dengan kita, maka hal ini adalah suatu keniscayaan. Setidaknya, buku bisa menjadi suatu selingan utama dalam gaya hidup kita. Atau bahkan lebih-lebih bisa menjadi hal pokok dalam kebiasaan baru kita. Di samping teknologi yang semakin luar biasa ini, bukankah buku bisa diakses melalui teknologi? Bisa kita akses melalui gawai? Begitu, bukan? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi pelopor kegiatan membaca dan menumbuhkan minat baca di masyarakat. Jangan hanya diperbudak oleh teknologi, kita yang harus pandai mencari ilmu dari membaca, lalu membangun teknologi kita sendiri. Tentunya dengan melibatkan segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua, agar siapapun tidak terperangkap dengan peribahasa tong kosong berbunyi nyaring. Selain itu, dengan membaca kita bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.